Salam perubahan. 98 Forum kembali hadir dan sore ini masih di Kolega Cafe. Ya, kafe yang tidak jauh dari pintu tol Joglo. Ya, Anda kalau jalan-jalan ke Joglo mampirlah di Kolega Cafe. Nah, sambil ngopi, saya ada Bung Toing nih kan. Dulu di jalanan bareng kita. Betul sekali Kak Uwet. Wah, lari-lari itu dari Mustopo ke gedung DPR itu luar biasa. Energinya luar biasa. Dari pagi sampai malam. Jadi memang 98 situasinya luar biasa. Luar biasa. Itu. Bahkan kita sempat berurusan dengan Pam Swakarsa waktu Nah, itu itu di Polda. dia. Pam Swakarsa nyerang kita dengan takbir. Ya. Kita takbir lagi. Dan itu Kang Ubed yang pimpin waktu Betul, itu. luar biasa. Jadi saya berhadapan dengan Pam Swakarsa pada waktu itu. Betul. Sekarang Pam Swakarsa mau dibuat lagi, Bu. Wah, Serius? serius itu. Iya, sama kepolisian. Wah, Seragamnya dimirip-miripkan. Jadi Pam Swakarsa mau dibuat lagi. Ini kan ketika 98 kita menolak Pam Swakarsa, menolak otoritarianisme, diktator, dan lain-lain, perilaku yang anti demokratis. Pada waktu itu kita memang menginginkan negara ini menjadi negara yang sangat demokratis, maju, sebagaimana cita-cita reformasi. Tapi hari ini menurut saya kondisinya begitu saja, tidak mengalami kemajuan luar biasa. Misalnya angka pertumbuhan ekonomi kita anjlok, minus 5%. Angka indeks demokrasi kita, kebebasan sipil, angkanya 5. Rapotnya merah. Jadi apa yang berbeda dari 98? Apa yang kita bisa yakin bahwa ini maju? Menurut saya kondisi hari ini masih jauh dari cita-cita reformasi. Dari segi ekonomi, dari sisi demokrasi, dari sisi penegakan hukum dan lain-lain. Dari sisi korupsi, ya kan kacau, luar biasa. banyak betul ya. Iya. Kalau tadi Kang Ubed bilang apa yang kemudian sudah berubah dari itu, buat saya malah mundur. Situasinya malah kalau menurut saya saat ini jauh lebih buruk. Ngopi dulu, Bung. Wais, terima kasih banget. Jauh lebih buruk ya Kang Ubed. Karena saya melihat bagaimana kemudian situasi saat ini itu kita kerap kali dipertontonkan oleh hal-hal yang justru itu sesungguhnya menjadi musuh kita. Dulu kita tidak begitu melihat perbalnya praktek-praktek korupsi. Ya. Tapi sekarang Terlalu vulgar. Ya? gila itu. Luar biasa. Parah. Kalau saya melihat itu, maka sesungguhnya dari situ saya katakan dalam konteks pemberantasan korupsi, dalam konteks kemudian kita ingin menghilangkan korupsi, itu saya mengatakan apa yang kita inginkan dengan apa yang terjadi saat ini itu seperti Jauh panggang dari api. jauh panggang dari api. Jadi membenarkan itu ya, tesisnya Lord Acton. Jelas. Power tend to corrupt. Yes. Ternyata kekuasaan itu cenderung korup. Betul sekali. Padahal kita dulu berharap loh, ini kan partai dulu adalah partai oposisi, melawan rezim, luar biasa, radikal, sampai bikin partai baru ya kan, aktivisnya banyak di penjara, ada kerusuhan mereka menjadi korban. Tapi begitu berkuasa nggak berubah. Betul. Itu sebenarnya juga jadi titik persoalan tersendiri kamu Ben. Kalau saya melihatnya bahwa kita berharap ada satu perubahan yang fundamental. Ya. Dulu yang kita teriakan bukan reformasi itu, ingat? Ya. Yang kita teriakan itu revolusi. Lalu kemudian itu Sama-sama masih ingat nggak? Revolusi sampai mati. Itu Gitu. Jadi gila kita ini. dan saya ditembak. Jelas Rela berkorban. ini masih ada sisanya nih kamu Bet ini. Betul. Kalau kita bukan di Injekan- sejarah nih. Dengan Lars Winter. Ini peluru di sini nih. Luar biasa. Sempat Iya. waktu itu. Nah, jadi saya melihat yang tadinya kita berharap ada perubahan-perubahan fundamental dari apa yang kita perjuangkan, ternyata ini yang tadi kamu Bet bilang ini jauh api dari panggang atau jauh panggang dari api. Karena yang sekiranya partai menjadi garda terdepan
untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Cita-cita. Ternyata Kamu lihat masih ngomong reformasi. Iya. Kalau saya tetap revolusi. Oke. Karena saya harus dulu karena kita teriaknya revolusi bukan reformasi. Misalnya di antara yang lain, kita ingin ketika reformasi terjadi penegakan hak asasi manusia terwujud misalnya. Ternyata sejumlah pelanggaran hak asasi manusia sampai hari ini tidak satu pun terungkap. Bahkan yang terbaru kasus Munir misalnya. Bahkan kejahatan-kejahatan baru, pelanggaran HAM baru juga muncul. Kemarin terakhir ketika ada demonstrasi mahasiswa reformasi di korupsi, ada mahasiswa yang ditembak loh, 2 mahasiswa. Oh ya? Iya, di Kendari. Ini kan luar biasa. Betul. Kan? Dan itu korban jiwa. Dan korban jiwa. Ini artinya apa? Perilaku represif yang kemudian sampai membunuh warga negara, membunuh rakyat masih terjadi saat ini. Setuju sekali. Ini luar biasa ya. Betul. Kalau lihat kan rakyat mendukung, ya kan? Didukung dengan sekian juta rakyat, pemilunya menang. Lalu mestinya dengan dukungan yang luar biasa itu kan mestinya kemudian menunjukkan kerja-kerja yang benar, ya kan, mewujudkan cita-cita bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera dan lain-lain. Tapi saya melihat ini memang terjebak dalam populisme. Jadi rezim ini ya muncul karena populisme. Tokoh atau sosok, ya, sosok yang kemudian muncul karena kemudian dikonstruksi dan itu sangat populer, lalu kemudian terpilih. Nah, di balik popularitas itu, di balik legitimasi publik yang kuat, ternyata di belakangnya ada penjahat. Iya. Ada maling. Kalau secara teoretik ini disebut dengan kleptokrasi. Nah, kleptokrasi. Ya, kleptokrasi. Negara maling. Ya? Menarik. Kalau Kang Ubed tadi menyebut kleptokrasi, kalau saya mungkin mohon maaf agak ekstrim ya. Ini adalah satu keadaan yang saya sebut sebagai state organized crime. Oh, luar biasa. Ini adalah luar biasa kejahatan negara. Kejahatan negara. Oh iya, biasa. Kenapa saya bilang begitu? Tadi fakta-faktanya Kang Ubed sudah sampaikan. Ya. Bagaimana dulu kita menuntut agar kemudian demokratisasi, kemudian praktek-praktek korupsi, lalu kemudian penegakan HAM. Ya. Tapi faktanya yang terjadi, Kang Ubed tadi menyampaikan bahwa di Kendari ada rekan-rekan, adik-adik mahasiswa kita. Dan itu korban jiwa. Bukan luka, dan itu korban jiwa. Apa kemudian itu menjadi isu nasional? Tidak. Enggak ada. Apa kemudian dulu mereka sebagian kawan kita di DPR dulu berteriak. Betul. Dan ini sangat berbeda ketika kita dulu tahu kita waktu tahun 1995 yang waktu kita demo di Departemen Perhubungan. Iya betul. Ya, kasus tarif. Kasus angkot itu. Itu kan kawan-kawan kita yang di Makassar itu. Ya. Saipul kalau tidak salah. Betul. Meninggal itu kan. Dan kita bikin berkabung nasional. Dan itu kemudian itu menjadi isu nasional. Ya. Artinya apa? Nyawa pada waktu itu masih dihargai oleh rakyat. Masih sangat berharga. Masih dihargai oleh mahasiswa. Ini mahasiswanya diam sekarang. Ya kan? Kalau itu saya luar biasa. Ternyata banyak agenda yang harus kita ubah. Salam perubahan. Toing, harapan rakyat pada waktu itu bahwa mereka para tokoh reformis ini mudah-mudahan pada nonton nih. Kayak siapa? Amin Rais, Megawati, dulu ada almarhum Gus Dur ya. Atau mungkin juga para pengikutnya dan lain-lain. Saya kira mesti kita ajak diskusi nih pada hari ini. Karena kita berharap kepada mereka untuk melakukan perubahan. Lalu mereka mendirikan partai-partai politik, ya kan? Ternyata partai politik ini bagian dari apa yang tadi disebut sebagai kleptokrasi. Kembali lagi, saya coba kemudian kita remind dulu waktu itu kan juga adalah sebenarnya tumbuh satu harapan di mana pada saat Orde Baru yang kita kemudian melihat partai-partai politik ya, yang menjadi salah satu yang menjadi peserta pemilu yang itu cuma 3 yang kita sebut sebenarnya tidak ada itu Golkar, tidak ada itu PDIP dan tidak ada itu P3. Cuma 1 yang ada, Soeharto.
pada waktu itu. Pada waktu itu. Ya. Gitu. Dan itu kan kemudian yang kita tuntut agar kemudian ruang demokrasi ini dibuka. Ya. Terbuka ruang itu. Partai politik Partai berdiri, politik lebih dari 50 pada saat itu. Ya. Kalau tidak salah ya. yang kemudian Ya, lulus seleksi 40. Ya, lulus jadi 40. Nah, itu. Nah, tadi kita berharap bahwa itu bisa menjadi paling tidak pondasi dasar untuk kita kemudian ya dari sebuah sistem yang oligarkis ini bisa kemudian menjadi sistem yang demokratis. Ya. Tapi faktanya saat ini Ya. ya, tidak ada tuh saya melihat ada Jadi- ada satu partai yang kemudian mohon maaf kembali ini concern terhadap perjuangan-perjuangan ideologinya. Buat saya ini bullshit. Di mana saya katakan ini bullshit? Anda bisa bayangkan Ngakunya partai ideologis. namanya partai ideologis. Tapi Ya. nyatanya Ketika mereka yang di pusat, mereka bisa berkoalisi dengan partai-partai, ya. Partai A bisa berkoalisi dengan partai B. Ya. Di tingkat daerah, partai A tidak bisa berkoalisi dengan atau bisa beroposisi dengan partai B. Betul. Begitu Mas. Di bawah, di daerah, mereka beroposisi. Di pusat mereka berarti nggak ada partai nggak ideologis. ada partai ideologis seperti itu. Bohong tuh Itu partai ideologis. bohong buat saya. Adanya partai pragmatis. Setuju sekali. Itu. Setuju ya? Itu yang saya katakan. Jadi partai politik nggak ada gunanya nih. Saat ini saya melihat itu belum ada. Nggak ada manfaatnya. Nggak ada, makanya saya tidak masuk Bikin partai. rusak aja republik Makanya saya ini. tidak masuk partai. Saya jadi teringat ini satu tulisan di New York Times. Thomas Friedman menyebut Indonesia memenuhi prasyarat indikator sebagai the messy state, negara amburadul. Sepertinya sekarang makin amburadul kah? Ini soalnya kan kita lama tidak bertemu. Ya betul. Bung Toing punya bisnis, saya di dunia kampus. Ya. Dari sisi bisnis seperti apa yang sudah terjadi, dan saya kira para pebisnis juga kecewa kan dengan elit politik yang perilakunya makin kacau. Jelas saya sangat saya pribadi saya sebenarnya sangat merasakan. Ya. Contoh misal, ini situasi kalau saya menyebut ini situasi yang disebut ini adalah extraordinary, luar biasa situasi Ya. terkait COVID. Ya. Saya ini di sektor informal. Oh ya, oke. Saya ini di sektor informal. Tapi Dan cara kemudian- negara menangani ini? Nah ini jadi persoalan. Gitu. Oke. Coba Anda bayangkan, sudah berapa lama ini terjadi? Ya. Dan tetap seperti ini. Sudah 6 bulan. Sudah 6 bulan. Ya. Tidak ada kebijakan-kebijakan fundamental untuk kemudian Jadi menangani. negara seperti ada dalam ketiadaan. That's right. Saya melihatnya seperti itu. Mereka pada ngapain sih? Saya juga tidak mengerti ya. Kadang mereka hari ini mereka membuat keputusan A, besok mereka buat B, besok lagi mereka buat, dan besok lagi mereka kembali lagi ke A. Buat saya ini jadi sangat mengganggu di dunia usaha. Ya, luar biasa. Bung Toing adalah salah satu saksi sejarah dari cita-cita reformasi. Bung Toing menyebutnya sebagai cita-cita revolusi. Dulu saya di jalanan juga revolusi. Teriakannya tadi revolusi, revolusi, revolusi sampai mati. Itu teriakan luar biasa pada waktu itu karena resikonya adalah kematian. Cita-cita begitu besar. Tapi hari ini problem ekonomi kita masih kacau, politik kita masih kacau, demokrasi menjadi kleptokrasi, menjadi oligarki dan lain-lain. Saya kira ini persoalan besar buat Republik. Masih banyak yang harus dirubah. Salam perubahan.